Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah karya kita kali ini. Gini, kalau dengar kata puisi, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita itu cuma deretan kata-kata manis ya kan? Kayak sekedar buat merayu atau pemanis buatan di buku diary. Tapi, sebenarnya jauh lebih dari itu. Puisi itu ibarat arsitektur makna yang dihitung banget, dibangun dengan super presisi. Nggak ada satupun kata yang nyasar tanpa alasan. Tiap jeda itu punya tujuan pasti. Jujur, aku excited banget buat mandu kalian nyelamin topik ini. Dan ya, harapannya pembahasan ini bakal ngubah total cara kalian ngebaca tiap bait puisi mulai hari ini. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, mari kita selami ini. Ada satu kutipan yang keren banget dari Ahmad di tahun 2003. Dia bilang, puisi itu cerminan jiwa manusia yang paling dalam, yang dituangkan dalam bentuk bahasa yang paling padat dan indah. Wah, merinding gak sih dengarnya? Kutipan ini benar-benar jadi jangkar emosional buat pembahasan kita hari ini. Sebelum kita mikirin soal rima atau aturan teknis yang bikin pusing, kita harus ingat satu hal. Pada intinya, puisi itu soal kerentanan, soal kejujuran manusia. Puisi itu kayak cermin super jernih buat jiwa kita. Dan bahasanya itu bingkai kokoh yang nahan cermin itu biar nggak pecah berantakan. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas esensi puisi, terus lanjut ke anatomi dalam, alias unsur intrinsiknya. Habis itu, kita geser ke pengaruh luar, atau unsur ekstrinsik, dan terakhir, bagian yang paling penting, mengapa kita membutuhkan puisi. Jadi, kita bakal jalan dari konsep yang rada abstrak, masuk ke pondasi teknisnya, sampai akhirnya ngelihat apa sih dampaknya buat kehidupan nyata kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama, esensi puisi. Jadi, apa sih inti dari puisi itu? Pada dasarnya, puisi itu ngambil pengalaman hidup kita yang super luas, kadang rumit, dan seringkali susah banget diungkapin pakai kata-kata biasa, terus disuling jadi bentuk yang super padat. Bayangin aja kayak kamu lagi ngerebus kaldu tulang berjam-jam, sampai airnya menyusut dan nyisain saripati yang rasanya luar biasa kaya. Nah, puisi ngelakuin persis hal itu ke bahasa sehari-hari kita. Dan yang bikin takjub, bentuknya itu elastis banget. Bisa yang tradisional dengan rima ketat, atau puisi kontemporer yang bebas sebebas-bebasnya. Mau gimana pun bentuknya, puisi itu bertindak sebagai jalan tol buat emosi, alat yang ampuh buat refleksi diri, dan pastinya hiburan yang benar-benar mancing pikiran kita. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua nih, anatomi dalam, atau unsur intrinsik. Nah, yang benar-benar menarik adalah ekosistem puisi itu bisa dibagi jadi dua bagian besar biar gampang dipahamin. Di satu sisi kita punya unsur intrinsik. Ini ibarat DNA atau batu bata yang ngebangun dinding-dinding puisinya secara langsung dari dalam. Di sisi lain ada unsur ekstrinsik. Kalau ini lebih ke lingkungan atau cuaca di luar yang ngebentuk si pembuat puisi. Kayak alasan kenapa rumah itu dibangun dari awal. Tapi sekarang mari kita pasang mikroskop kita dan fokus ke DNA internalnya dulu ya. Di dalam DNA puisi ini, ada 7 blok pembangun utama. Diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritma, dan tema. Ketujuh elemen ini tuh nyatu, kerja bareng layaknya organ-organ di dalam tubuh yang hidup. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bedah semuanya satu-satu kayak lagi belajar buat ujian sastra kok. Wah, bisa ketiduran nanti kita. Kita cuma bakal ngezoom in ke beberapa elemen yang paling kompleks dan krusial aja. Biar kalian bisa langsung nangkap esensinya tanpa ngerasa pusing duluan. Kita mulai dari imaji atau daya bayang. Ini seru banget sih. Imaji ini bukan sekedar deskripsi panjang lebar loh. Ini tuh cara pinter si penyair buat ngehack otak kita supaya kita bisa benar-benar ngelihat, dengar, atau bahkan ngerasain puisinya langsung di dalam panggung pikiran kita sendiri. Jadi daripada cuma nulis hari itu hujan dan sedih, penyair bakal milih kata-kata yang bikin kita seolah dengar suara rintik air mukul kaca jendela pelan-pelan atau tiba-tiba nyium bau tanah basah sehabis kemarau. Bener-bener kayak ilusi sensorik tingkat tinggi. Dengan mancing panca indera kita, penyair sukses bikin kita yang tadinya cuma pembaca pasif jadi ikutan masuk dan ngalamin langsung peristiwanya. Blok pembangun selanjutnya majas alias gaya bahasa. Coba bayangin majas ini kayak kode rahasia dalam dunia sastra. Penyair itu jarang banget ngomong sesuatu secara harfiah. Soalnya ya, fakta harfiah kadang kurang nendang emosinya kan? Misalnya nih, kalau mereka mau ngomongin waktu yang berlalu terlalu cepat, mereka nggak bakal bahas soal jarum jam yang berdetak. Mereka mungkin nyebut waktu itu sebagai pencuri tanpa jejak yang merampas masa muda. Keren kan? Mereka belokkan bahasa biasa pakai metafora, jadi satu kalimat sederhana bisa punya lapisan makna yang dalam banget. Nah, majas inilah yang sengaja maksa logika otak kita buat ngerem dentar, mecahin sandinya, dan ngerasain teka-teki emosionalnya. Gak heran, sebuah puisi bisa tetap relevan walaupun udah kita baca ratusan kali. Terus, pas pilihan kata yang pas itu dikawinkan sama imaji yang hidup, lalu dikasih tenaga lewat ritma dan rima, wah, semuanya ngunci dan kebentuk harmoni yang utuh. Keindahan teknis ini bukan sekedar pamer kepintaran ngerangkai kata loh.
Sama sekali nggak. Semuanya itu ibarat mesin jam tangan Swiss yang super rumit, tapi tujuannya cuma satu, yang sederhana, buat nganterin tema atau ide pokok si penulis, nembus langsung ke ulu hati pembacanya tanpa hambatan sedikit pun. Selesai sama bagian dalam, sekarang kita pindah ke bagian ketiga, pengaruh luar atau unsur ekstrinsik. Satu hal yang pasti, karya seni itu nggak pernah lahir dari ruang hampa. Disinilah unsur ekstrinsik mainin perannya yang masif banget. Bayangin ada peristiwa sejarah kelam atau momen revolusi besar yang terjadi pas puisi itu ditulis. Atau mungkin trauma pribadi si penulis, kondisi psikologisnya, bahkan perdebatan filsafat dan nilai religius yang lagi ngetren di zaman itu. Nah, semua hal dari dunia nyata ini merembes masuk bak air ke dalam fondasi teks, ngasih ruh, ngasih nyawa, dan konteks sejarah yang bikin kata-kata itu seolah bisa bernapas. Jujur aja, tanpa unsur dari luar ini, puisi cuma bakal jadi kerangka struktur yang sangat kosong. Lalu muncul pertanyaan terbesarnya, ngapain sih kita repot-repot belajar semua ini? Oke, anggap ini sebagai momen kita ambil napas sebentar buat bersihin palet mental kita. Kita udah cukup dalam ngebahas hal-hal teknis yang bikin dahi berkerut tadi. Sekarang, mari kita tinggalkan bayangan soal kelas yang kaku dan bawa pertanyaan fundamental ini langsung ke realitas kehidupan nyata kita sehari-hari. Buat apa sih puisi itu ada bagi manusia modern kayak kita? Jadi, poin krusialnya adalah saat kita ngulik puisi, kita nemuin manfaat yang luar biasa nyata dan mendalam buat diri kita sendiri. Yuk kita lihat alasannya di bagian keempat ini. Manfaat pertama ini mungkin di luar dugaan banget, pertumbuhan kognitif. Baca puisi itu beneran kayak nge-gym buat otak kalian loh. Dia nggak nyuapin kita informasi instan kayak pas kita nge-scroll medsos atau baca berita kilat. Puisi itu ngelatih kelenturan literasi kita, nambahin kosakata baru, dan yang paling penting, dia maksa sirkuit analitis otak kita buat kerja lembur nyari makna yang sengaja disembunyiin. Tiap kali kita nebak-nebak arti sebuah metafora, sebenarnya kita lagi ngasah pisau analisis kritis di dalam pikiran kita. Tapi tenang, ini bukan cuma soal logika aja kok. Puisi juga ngebangun yang namanya kedalaman emosional. Lewat kacamata penyair, kita diizinin buat ngintip rasa sakit, kebahagiaan, atau kerinduan orang lain. Ini tuh simulasi empati yang paling aman, tapi efeknya luar biasa. Kita jadi belajar ngenalin nuansa perasaan kita sendiri yang kadang ya tahu sendirilah, terlalu kusut buat diungkapin. Sekaligus, kita secara nggak sadar nyerap nilai-nilai fundamental kayak kejujuran dan kepedulian, tanpa merasa lagi diceramahin. Ini proses pendewasaan emosi yang benar-benar esensial buat kita terapin sehari-hari ke orang-orang di sekitar kita. Nah, manfaat terakhirnya adalah ekspresi kreatif. Puisi itu ngasih kita ruang aman buat imajinasi kita berontak dan berekspresi sebebas-bebasnya, yang ujung-ujungnya bisa banget ngebangun rasa percaya diri kita. Dia ngingetin kita buat ambil jeda bentar dari dunia yang serba cepat ini, merenung dan berani ngeliat ke dalam diri sendiri. Kita jadi belajar merangkai cerita kita sendiri. Dan jangan lupa, kalau kita tarik ke sejarahnya, di zaman dulu banget, permainan irama dan rima di puisi itu diciptain sebagai hiburan. Cara asik buat ngedidik dan ngewarisin kebijaksanaan dari satu generasi ke generasi lain yang sama sekali nggak ngebosenin. Ini adalah main pakai bahasa di level tertingginya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan inti dari obrolan kita. Setelah semua arsitektur kata, sejarah, dan rentang emosi yang udah kita bongkar habis-habisan hari ini, aku pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang semoga bikin mikir. Kalau jiwa kalian dengan semua kerentanan dan kekuatannya harus nulis sebuah puisi hari ini, apa yang bakal dikatakannya? Aku harap sesi kita hari ini ngasih kalian perspektif baru yang seger banget, yang ngebuktiin kalau puisi itu jauh lebih masif dari sekedar kata-kata indah. Dia adalah rekam jejak kemanusiaan kita. Makasih banyak ya udah mau nyelam dan belajar bareng aku hari ini.